selamat malam. Malam hari ini kita berada di Pak Heru di Dukuhan 13. Ini kita mau berjalan di petilasan Ki Ageng Tunggulpulung ya Lur ya. Ini sebenarnya juga rencananya ini mau live, tapi ternyata ada peninjauan kembali di YouTube. Ternyata syarat yang di YouTube itu kita kurang mungkin ada syarat yang memenuhi persyaratan untuk live. Jadi ini sementara kita bikin video tapi kita potong-potong tapi semi live. Jadi nanti yang di petilasan Tunggulpulung kita lakukan full terus menerus. Dan ini saya di sini meminta izin juga kepada Pak Heru selaku Dukuk untuk meminta izin untuk mengulas tentang Ki Ageng Tunggulpulung, dan mungkin Pak Heru sendiri mungkin akan memberikan sedikit pengarahan atau penjelasan tentang apa tolur itu Ki Ageng Tunggulpulung itu siapa, terus di ibaratnya di desa itu seperti apa, kebudayaan seperti apa, mitosnya seperti apa dan lain sebagainya. Ini kita langsung dengan Pak Heru. Nah, Ki Ageng Tunggulpulung. Jadi sejarah Tunggulpulung zaman Brawijaya yang keempat dan kelima. Jadi Mojopahit pecah, akhirnya Ki Ageng Tunggulpulung itu menyelamatkan putra-putri raja, lari ke barat. Akhirnya dia itu mendirikan pesanggerahan di Dusun Beji. Nah, di Beji itu dia bikin sendang. Akhirnya Mbah Tunggulpulung itu pergi nyari sejatine urip ngoten nggih. Kasmaning urip. Nggih. Nyari kasmaning urip topo di pinggir Sungai Progo, yaitu di bawah pohon timo. Akhirnya Mbah Tunggulpulung itu topo di bawah pohon timo. Akhirnya itu moksa, hilang. Akhirnya sama warga-warga pada percaya Mbah Tunggulpulung itu punya aura yang positif tinggi banget. Makanya saran dari Mbah Belanda nyuruh Ki Kriolaksono suruh bikin petilasan, namanya petilasan Ki Ageng Tunggulpulung. Akhirnya dapat saran dari Belanda suruh bikin petilasan. Ternyata banyak aura-aura yang positif. Dulu ada seorang ledek barang atau keliling kampung. Dia mencari pelarisan. Akhirnya dia itu tirakat tempat Ki Ageng Tunggulpulung. Ledek itu namanya Ki Sariwanting. Akhirnya ikut moksa. Akhirnya dikait-kaitan dengan ledek itu Mbah Tunggulpulung seneng kesenian tayub budaya sampai sekarang. Dulu warga masyarakat Dukuhan itu tiap tahun merayakan bersih desa dari dulu sampai sekarang. Akhirnya mulai tahun 99 sama Dinas Pariwisata dikemas kirap budaya sampai sekarang. Ya, oke Lur. Nah, terima kasih, ini sudah disambut dengan baik sama Pak Heru selaku kepala desa dan menjabat sebagai juru kunci juga. Ini kita minta izin ya Pak nggih. Kita minta izin untuk ke lokasi langsung. Ngapunten dalu-dalu malam-malam pun ganggu wektune ngoten niki. Enten ibaratnya nyuwun sewu, adakah pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang, Pak? Pesan saya dengan anak-anak muda supaya anak-anak muda itu melestarikan peninggalan-peninggalan budaya dari dulu, jangan sampai punah atau hilang. Ya. Itu pesan saya. Oke Lur, terima kasih. Malam ini kita akan penelusuran ya. Ini akan menjadi penelusuran yang keren. Siapa tahu nanti kita akan mendapat kenang-kenangan atau hadiah.
dari Ki Ageng Tunggulwulung. Dan niki bukunya kula betul ya Pak Ki? Oke. Nah, ini ada sejarah buku tentang Ki Ageng Tunggulwulung juga ya lurnya. Ini asli dibikin oleh dinas kebudayaan. Nah, ini nanti kan bisa buat referensi kita, buat mempertambah wawasan kita. Ini nanti insya Allah kan ini tulisannya terlalu kecil gitu loh. Nanti saya akan coba memfotokopinya dan mengeditnya lebih besar biar dibaca itu enak. Oke lur, terima kasih. Gas. Monggo Mas, ayo dibilangkan nih. Monggo Mas. Ya monggo. Latihan silat lur. Yuk guys. Oke lur, kita mulai dari sini ya. Ini tadi kita sudah ke tempat Pak Dukus selaku juru kunci juga, dan ini kita sudah dipasai kunci lur. Mau ngamplopi mah lali lur. Gue balik kunci ya. Ayo gini guys. Jadi di sini adalah petilasannya Ki Ageng Tunggulwulung. Ini namanya gelarnya banyak sekali lur. Yang di buku ini ada Raden Tunggulwulung, Pangeran Sabdojati Amongrogo atau Ki Ageng Tunggulwulung. Ini moksa lahir di Majapahit tahun 140 Masehi. Beristrikan Raden Ayu Gandung Melati. Orang tua ayah Raden Sumirat Bipandan Salas atau Prabu Brawijaya IV. Ibu dari Bre Singapura. Moksa tahun 1579 di pertapaan Timoho Dusun Dukuhan, Sendang Agung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Kelur, yuk kita sini. Kamu dewi warung Mas. Posike wah. Pak Bleng. Ini ya lur, pertapaan Ki Ageng Tunggulwulung. Tapi sayang ini yang melegenda di sini adalah pohon timohonya. Tapi ternyata pohon timohonya sudah tidak ada. Assalamualaikum. Kono ninguk aku ninguk. Kaget, Mbak. Oleh-oleh ada. Wah, apa ini? Ya, emang kali juga ya. Enggak, bawa ono interaksi. Nganu Mas, sing kene sisan karo sing kono di. Ini saya membawa minyak gunung mayit buat
nanti mengetes mental teman-teman ini. Sini Mas Noel. Takut ya. Apa Mas? Nah, nanti Mas Noel kita kan sudah belajar yang mengenai apa? Petilasan dari tunggul gulung tadi dijelaskan. Ternyata ini tunggul gulung ini banyak versi nggih Mas ya? Oke. Ada yang dari versi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi kalau dari versi yang kita baca tadi, Ki Ageng Tunggul Wulung itu adalah masih kerabat atau putra dari Prabu Brawijaya ya Mas ya? Iya. Ya, ini kita cuma mengikuti adat istiadat setempat lor. Kita di sini mengirim doa dan kita tidak meminta apa-apa di sini ya. Kita hanya meminta pengirim doa. Oke, nanti kita juga akan ini kita bawa minyak Ponita sawah. Siapa tahu nanti ada interaksi yang positif. Self. Yeah. Itu yang pertemuannya tadi ya Mas? Ya, pertemuannya. Tapi saya sempat kaget loh di sini pas saya tengok di sini ternyata dari dalam juga pas nengok. Kalau saya pribadi nggak lihat Mas, jadi ya nggak tahu lah. Ya seperti inilah suatu saat nanti kita akan sampai juga akan bisa tahu tanpa harus merasakan. Itu kan salah satu juga indra keenam itu bukan di mata Mas, tapi di hati atau di batin. Jadi seolah nanti jenengan akan melihat sesuatu. Ya Mas, doa dulu. Sakit-sakit deh, rapopo. Siap Mas. Kita di sini mendoakan. Saya tinggal ya Mas ya, nanti kalau ada apa-apa lari ya. Siap. Enggak loh, tanda ini mengatur. Oh iya lor, jadi Ki Ageng Tunggul Wulung ini sangat menyukai dan mencintai yang namanya budaya gitu lor ya. Dan pernah diceritakan bahwa Ki Ageng Tunggul Wulung ini suka dengan tarian, ledek atau ibaratnya ya pokoknya yang berbau-bau kesenian itu dan wayang dan lain sebagainya. Nah ini sebagai cerita saja, saya pernah dibuatkan wayang oleh salah satu dalang kondang di Jogja ya. Itu dan beliau tirakat di sini, beliau membuatkan saya semar. Jadi semar yang dibuat itu ditatah di sini, disungging di sini di tempat ini dan itu nanti wayangnya ada di rumah. Ya lor, kita akan setelah nggak adil ya ini di sini. Nuansanya mistisnya kuat dan putih, jadi kita di sini nggak perlu takut karena tidak ada hawa negatif. Dengar suara Mas? Belum Mas. Dengar Mas? Buruan. Ya. Yuk kita ke lokasi. Kalau boleh tahu Mas, tadi emang ada suara apa ya Mas tadi? Ada suara seperti ledakan. Tah. Oh. Oke. Ya ini banyak. Terima kasih kita di pasar sama Pak Ember tapi kita ini nggak usah kasih ke temannya ya.
Awas enggak. Oh, ini mungkin ada bekas ada orang yang bertirakat di sini, masih ada nama-namanya. Ini juga masih ada dupa utuh di sini. Oke. Untuk malam ini kan kita niatnya tidak untuk tirakat, kita cuma berdoa saja. Ya kita kalau dan satu lagi loh. Jadi kan Tunggul Wulung ini banyak orang yang mengaitkan dengan pusaka keraton ya loh ya. Jadi bendera Tunggul Wulung itu adalah untuk mengusir wabah atau penyakit. Kalau saya di sini ibaratnya disuruh, saya akan berdoa. Ibaratnya saya berdoa sekali. Semoga wabah corona ini cepat menghilang loh, karena ini sudah membuat resah banyak orang yang sudah nggak bisa kerja gara-gara corona. Ya semoga lantaran saya kesini, saya meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga wabah corona ini akan lekas hilang dari dunia ini. Ya. Mungkin ini tempatnya ini buat tirakatan. Mas, dibersihkan sekarang mau di sini disapu, oke? Ya siapapun yang berziarah di sini atau kan, nah. Kita jalan. Oh, di luar sini ada pendopo ya lur ya. Ini pendopo besar. Sudah di apa? Mungkin dibikin untuk hajatan atau untuk itu ya, ibaratnya pas. Jadi di sini juga diperingati lur, ada kirapnya nggih. Biasanya pada saat malam Jumat Pon, hari Jumat Pon bulan Agustus ya. Ini tadi kan kita baca sejarah dan kita sowan kepada Pak Duko tadi ya Pak Embang ya. Ya. Itu tadi bilangnya setiap ada upacara tadi Jumat Pon nggih. Jumat Pon. Ya. Kita jalan-jalan mending sandalnya dipakai aja ya. Ya. Kita akan ke sini ya lur ya. Kawan. Ya, ini tadi. Pak Mbak, kita ke sini dulu. Pakai sandalnya. Yuk, kalau ya, kita angkutin. Tutup main betul. Hah? Ditutup banget Mas. Di kancing lagi yo. Kuncinya di. Lampunya ini? Hah? Lampunya? Lampunya kan dari sono toh. Sing ibaratnya kan ini kan kabel dari utama. Ora rasa kelareng gitu. Kemungkinan besar itu bertapaknya kan ada di daerah sini. Ini ada pohon-pohon besar ya, loh, sini. Wah, ini energinya luar biasa. Ini ternyata di sini juga ada petilasan. Ini pas ini kita masih 2 potong, satu untuk sini, satu untuk sana. Coba Mbak, tolong Mbak. Oh ya, tadi sama Pak Duko itu diberitahu lor. Jadi kalau kesini itu ada orang ibaratnya berpacaran, berzina dan lain sebagainya itu nggak boleh ya Mas ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Terus cari nomor juga nggak boleh. Nah, kalau di sini ibaratnya
kita mau tirakat, kita mau puasa, untuk berdoa di sini untuk mencari ibaratnya apa gimana ya Pak Bleng ngarani ya? Mau cari kerja atau lulus ujian. Yang pertama kerjaan jabatan. Ya itu ibaratnya bisa berziarah di sini, tapi ya jangan lupa kan Lur, ini Semua sebagai itu perantara. saja, jadi yang menentukan itu yang di atas. Tapi ini betul, yuk langsung. Untuk apa? Ini di sini nuansanya sangat besar ya, dan konon katanya sebelum Mukso itu Ki Ageng Tunggul-Wulung itu mempunyai binatang peliharaan ya Mas ya. Ya. Itu disebutkan tadi ada perkutut, ada naga hitam, naga putih, Kumbang. macan kumbang dan lain sebagainya. Nah, nanti ibaratnya kalau teman-teman berinteraksi langsung kita ibaratnya rasa kaget wes diomongin gitu loh. Oh dari depan lah. Ini juga ada sinyal main nih. Ini banyak di sini pohon-pohon gede ya Lur ya. Nih, sana. Kak Bleng, ini mau kopi lah. Mau lalu. Hah? Aku mau lalu. Rek emang juga Bleng. Ini makam siapa ya? Nyai Daki ya? Ya. Ini salah satu pengikut dari ini enggak ada anunya loh. Anunya. Oh. Ini ternyata ada yang ziarah ke sini nih membawakan kenangan untuk Dakia. Ya mohon maaf kita belum tahu ibaratnya itu kesukaannya Dakia itu seperti apa, tapi melihat ada di sini ternyata ada kenangan, ada tuh ini ada kenangan. Oke, saya cuma membawa menyanyi Jawa. Yang penting saya di sini ya kan mendoakan. Ya, kita keluar. Ini sayang sekali ini Pak Dukuh tadi selaku juru kunci tidak bisa ikut ke sini. Kalau bisa ikut ke sini kan kita mungkin akan bisa dijelaskan lebih detail lagi. Mas sambil ngobrol ya Mas daripada sepi. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain belum tahu dan saya sendiri juga kurang tahu maknanya. Sebelum doa dan sesudah doa itu Pak Lambang mengetuk tanah 3 kali itu artinya untuk apa Mas? Saya pribadi Ya, menurut pandangan jenengan mawon, setahunya jenengan. Oh, nek saya pribadi ya ibaratnya itu kula nuwun lah. Jadi ibaratnya semoga itu doa saya itu disampaikan gitu loh. Saya mendoakan ibaratnya kan kita bisa di situ. Kalau ke makam ibu saya sendiri, saya bahkan sampai mencium nisan juga. Jadi itu adalah suatu simbol
Atau simbolis ya? Nah, simbolis saja. Kalau saya tuh ibaratnya saya ketuk biar berkah nyampe. Pak Bleng pengen jalan-jalan kemana? Kita tadi sudah berkeliling. Apa kita keluar beteng? Mungkin ke pendopo itu mas? Kalau pendopo ini ya menurut saya auranya sedang yang ada di dalam. Hah? Ya? Yang ada di ini pohon kemuning lor. Kalau menurut pandangan Mas Jalu, Ya. mungkin yang udah tirakat bertahun-tahun ya, mungkin kalau melihat suatu pusaka itu gimana mas? Dari batinnya atau dari angan-angan munculnya itu bagaimana ya mas? Kalau kita kan sudah ibaratnya bermain pusaka sudah lama ya mas. Jadi seperti angan-angan mas, seperti angan-angan, seperti batinnya awak dhewe iki wis ada yang mendekat seperti itu. Ini pun sebenarnya ya ada, tapi kan niat kita di sini kita sebagai cuma mengenalkan kembali ini petilasan Tunggul Wulung ini atau ada suara orang jalan? Nggak dengar mas, tidur. Tunggu orang wele. Tunggu, ket mau. Apa cara ngomong rene? Dari situ ya mas ya? Mau nang kene. Ya udah, berarti kita di Manggake. Berbicara pusaka tadi ya mas, kalau menurut jenengan yang ada di sekitar Sini Yai Tunggul Wulung sini, wah pusakanya apa ya banyak mas? sekali mas. Yang ada di sini banyak, pusakanya sangat banyak ya, luar biasa ini. Tombak ada, terus ya keris-keris, tombak keris-keris dan lain sebagainya ada. Oh iya. Gitu. Itu sebenarnya di sini ada yang mau ikut juga. Apakah? Wus. Apa itu mas? Apa itu? Apa ini? Tapi seperti ada loncat ya mas. Pak Embleng, coba digolek Pak Embleng. Lihat, pakai flash. Golek wae jajal. Kok ngali kok iki? Hah? Kok ngali Oh. kok ora ngene iki. Apa mas? Nggak ada sepertinya mas. Perasaan saya masih ada satu lagi loncat. Oh, alah tuh. Oh, Matane. Wes mas. Oh, lu Mas. Kak wis iki yakin. Apa? Benturan energi. Kok sing nganggo banyak. Wah, salah aku udah tak betul-betul. Kalau ya udah. Ini aku ya speeding cafe yuk. Di luar ini nggak tahu ini apa ini. Coba lihat mas. Kalung ya. kalung. Ini nyai siapa tadi? Nyai siapa? Blek? Cakia. Nyai Cakia. Sama apa itu mas tadi dapat Ini apa? cincin. Nanti ini kita serahkan saja ke apa? Pak Duko ya. Duko. Bukan. Setelah kukur kunci. Mas, coba ini dikas mas. Ini tapi kecubung mas. Kecubung lur. Dasarnya nggak tak gue ya apa? Ya udah lur ya ini saya tekankan sekali lagi kita kesini nggak menarik ya. Kita nggak narik pusaka, kita nggak. Yo cuma mungkin kenang-kenangan
Yo, bro, yo. Aku malah jadi bingung dulu. Kejadian aneh. Nah aku mah batin itu mas Bang. Apa? Yang kalungnya itu. Batinnya? Batinnya saya kok kemarin pas tempatnya sampean itu kan kok batunya bagus apa? Model batu atau besi itu? Yang mana? Yang pas di tempatnya rumah sampean itu kan ada toh yang bilang itu loh mas yang sampean pakai. Oh, Hampir sama. Hampir sama. Apa ya badat besi apa sing to kancamu tak ora leh. Oh, ya. Itu black jet, Mas. Oh black jet. Waktu itu kan aku kok apik banget kan gitu. Kamu jangan mau pakai seperti ini yo, wah aku ini. Kalau itu enggak mas Teki mungkin ya. Aku enggak. Buat cewek. Oh, si tangguh kan ya, Mas, berarti? Kenang-kenangan aja ya di rumah kita gandul. Atau siapa tahu besok ada artis yang membutuhkan. Kalau ini yang sewu ya Mas Pur ya, ini Ya. tak kasih ke Siap. Pak Duku saja nggih. Siap. Selaku juru kunci juga. Ini kayak yo. Iki bahannya apa tuh kuningan apa tuh iki? Kayak kuningan tua ya. Kayak kuningan. Ya. Mungkin yang dipakai ledeknya tadi Bisa. Ledeknya kan moksa Mas katanya Pak Dukur aja. Oke. Gimana sih? Kuat? Enggak aku tak ngancani nang jero dhewe aku tak anu karo nyaitan. Ya sekolah kowe ngono. Apa kan? Ini Ki Ebleng merasakan getaran apa? Energi. Kita tinggal saja ya. Kita ke atas sana. Karena dulu sebelum ini Pak Embleng itu memang pernah bertirakat di sini juga loh. Jadi mungkin masih ada interaksi dengan yang ada di sini. Mana kita Mas? Mana? Harus metu keliling atau keliling sisiknya yo? Iya. Oh ya lor, itu suara kemericik air itu ini Progo ya lor ya. Dari situ sudah jurang itu sudah di. Oh ya tadi kan sudah saya jelaskan teman. Jadi pendapat di sini kan dibuat untuk apa ya? Jadi ibaratnya kalau uang do kirap terus ke sini nanti kirapnya di sini itu saat ibaratnya panen Mas. Saat panen nah mungkin di sini tempat untuk menaruh benda-benda atau makanan-makanan hasil bumi gitu. Seperti itu Mas. Wah kita ya tadi kan enggak niat. Ini lor, ini disorot juga nih lor yang pegang jadi pegang Lighting. Kita jangan keluar ya lor. Ini ya pohon kemuning juga ini yang mungkin ditanam di sini ya. Keluar. Tadi Mas Pur itu nyusul pakai motor, kita kan jalan kaki nggak tahu. Lur motornya Mas Pur kalau lihat di jalan ya. Ya kita jalan-jalan ke sini. Tadi kita mendengarkan suara langkah kaki dari daerah sini. Dan dulu pertama kali saya ke sini, Pak Adlan itu bilang, "Oh, Mbah Dawil ding ya." Itu ada cahaya tadi Mas, tapi enggak kena kamera tadi. Yuk, diarahkan ke situ. Di pohon. Di pohon bambu. Ya konon katanya di sini masih binatang-binatang gaibnya Ki Ageng Tunggul-Wulung itu masih berada di sekitar daerah sini nggih. Besok juga rencananya kita mau melakukan pelepasan burung perkutut untuk sedekah alam. Kita mungkin salah satunya kita akan lepas di sini. Target kita kan mungkin ada 3 tempat ya lor ya, mungkin di Kayangan, Kulon Progo tadi sama Pak DPR Pak Estono sudah di kono kae. Nah, yang kedua mungkin makam Nyageng Serang ya di Kulon Progo juga, dan kemungkinan yang ketiga saya ingin melepaskan di sini biar populasi perkutut ada lagi di tempat kita. Ini kita burung perkutut ini kita datangkan langsung dari Jawa Timur lur. Soalnya kan di daerah kita sudah nggak ada burung perkutut. Apa mas? Mundur-mundur.
sangar toh. Ya, tadi kita lewat sini tadi ada orang silat ya. Itu tadi sebenarnya pengen kita mampir di musola itu, di masjid itu, tapi kita Ye. Wes. Dulur Pak Abang mbek. Mbek. Ya karena mungkin sudah ada kontak batin ya Pak Abang dari dulu-dulu. Yo, ini panas sih ternyata. Ya kalau di luar emang panas Mas dari situ. Yo nek wani coba walah. Mari ngobong misal ngene iki lah. Ya. Wadah mau lali apa? Dari sana kok. Ya, Enggak, bisa. ini bisa. Wes, cukup. Hah? Iya, wes. Oke, Lur. Closing. Ya intinya kita sudah ninggalin sing jero ya. Oke, Lur, intinya kita pada malam hari ini jangan lupakan sejarah nih Lur ya. Di sini ada petilasan Tunggul Wulung, silahkan datang dicari mungkin di Google Map sudah ada di petilasan Tunggul Wulung ini lekatnya di desa Dukuhan gimana? Ya, Dukuhan. Bukuku mau? Oh ya wes. Ndak lali kok kan di pasrai karo Pak Dukuh to. Ampun ngegas Mas. Oke Lur. Ya. Pokoknya pesanku jangan lupakan ya Lur ya bahwa di sini masih ada situs-situs sejarah, jangan lupakan sejarah. Terus ibaratnya ya seperti pesan dari siapa? Yang Tunggul Wulung tadi kan, yang Tunggul Wulung itu sangat menyukai kesenian Lur. Seperti ya pokoknya kesenian daerah. Jangan sampai budaya kita itu habis sama budaya luar. Ojo nganti wong Jawa iki ilang Jawane wis ngono kuwi lho sing dianu. Oke, kita ke tempat Pak Dukuh lagi sambil mengembalikan kunci ya. Iya. Mau dilapisan apa wis, Mas? Kayaknya udah dikat tuh. Wis berapa menit tuh? Udah setengah jam. Oh ya wis ndak bosan karo rupa aku. Ya oke Lur, ini mohon maaf sekali lagi ini rencananya itu mau live gitu loh. Kita mau live tapi dari YouTube itu ada persyaratan ya Mas ya yang mungkin kita belum masih dapatkan. Masih ditinjau sama YouTube. Dan buat teman-teman semua yang ibaratnya ini yuk dudui gitu loh. Tapi nyuwun sewu Lur ya. Basic kita adalah tempat-tempat yang berbau sejarah. Jangan ibaratnya muni Mas ngundang aku ono rumah angker kapake ngono. Terserah itu kita bukan basic kita di situ. Jadi kita petilasan terus bekas sejarah atau makam siapa itu kita akan bisa ziarah, kita gali lagi sejarahnya, jangan sampai hilang. Kalau rumah angker dan lain sebagainya mungkin itu bukan untuk apa ya channel kita gitu Lur. Ya pokoknya pesan Lur, mungkin kau ini dikiwake tapi kowe aja do petilah do dikiwake rumangsa dikiwake. Ana kowe sing nganggap musyrik, ana sing nganggap syirik, itu urusan mereka. Mereka itu nggak tahu tentang hati kita. Yang ibaratnya itu kalau kesini saya memuja di sini, terus ibaratnya itu saya memuja-muja atau meminta, itu salah Lur. Jadi namanya musyrik. Itu baru namanya musyrik. Tapi kan itu ada di dalam hati kita Lur. Jadi semua orang itu nggak tahu apa toh sebenarnya perasaan kita, hati kita itu bagaimana gitu loh. Di sini mungkin kalau saya disuruh menepi ke sini, oke, saya berani dan saya siap. Itu intinya kan untuk ibaratnya di sini tempat yang sepi, tempat yang jernih, tempatnya tadi bersih Lur, hening, nggak ada orang lain. Mungkin di sini kan kita akan menemukan titik ibaratnya itu paling ibaratnya bahasa Jawane cespleng lah, biar untuk menghadap Tuhan itu pusuk. Nah, karena menyatu dengan alam itu. Menyatu dengan alam dan mungkin ciptane ya sing urip lah. Ono gangguan-gangguan juga dan di sini juga ya Lur ya. Ini konon katanya tadi adalah tempatnya dari kok lali dah aku. Kiai Ageng Tunggul Wulung itu muksa Lur, dan di sini adalah tempat pertapaannya. Nah, ini sebenarnya tadi kita lewat tapi kita belum sempat ke sana, dan karena saya jujur ya terserang banyak anjingnya di sana, nanti tidak menggonggong-gonggong. Di situ ada desa Giro,
dan di sana ada sendang bejinya ya, itu yang dipakai untuk dibuat kerajaan sama ya tempat tinggal lah, bukan kerajaan oleh ini siapa, Ki Ageng Tunggalwulung. Ya oke lur, kita jalan lagi ke tempat Pak Dukuh, kita akan menyerahkan kenang-kenangan dan dari ini. Oke lur, terima kasih, salam rahayu, dan pokoknya ingat lur, rasa wedi dikiwake, wong-wonge ora ngerti perasaane atine awak dhewe. Pokoke gas. Ayo.